Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabar kalian semua? Baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Tiara. Tiara? Iya. Kenapa tidak hadir Tiara? Tahu. Oke, Tiara tidak hadir tanpa keterangan. Nah, baik. Di layar sudah kelihatan judul besarnya adalah energi. Ini penglihatan saya yang kurang atau memang tidak fokus? Mendingan. Pertama, dari judul energi, ada yang bisa bantu saya kasih pernyataan apa yang kalian ketahui tentang energi? Ada satu orang yang berani. Apa itu energi? Ada yang pernah dengar apa itu energi? Sering dengar apa itu energi? Tapi tahu yang mana itu energi? Tidak. Nah, saya lompat sedikit. Kita lompat sedikit ke sebelum lebih jauh belajar tentang apa itu energi, karena tadi katanya rata-rata pernah dengar istilah energi tapi tidak tahu apa itu energi. Sebelum lanjut ke situ, sebelum lanjut lebih memahami tentang apa itu energi, kita mulai dengan menyepakati apa-apa yang boleh dilaksanakan atau apa-apa yang boleh dilakukan selama proses pembelajaran kita hari ini. Di sini saya sudah ada draft, ada hadir tepat waktu, aktif berpartisipasi, menghormati pendapat, mengerjakan tugas, dan menjaga kebersihan. Ada yang tidak sepakat dengan kesepakatan yang saya ajukan? Atau ada kesepakatan yang ingin ditambahkan? Bagaimana? Sepakat dengan ini atau ada yang kita tambahkan? Sepakat. Oke, kita kunci berarti semua hadir tepat waktu. Oke, aktif berpartisipasi. Saya tunggu sebentar. Kalian aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Kemudian kita masuk lagi ke kulit-kulitnya. Kita masuk di kulit-kulitnya karena belum sampai ke intinya. Perhatikan dulu gambar yang berada di sebelah mana ini, kiri atau kanan? Kalau dari kalian? Kanan. Perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Apa-apa yang kalian lihat di situ? Air terjun, kincir, sepeda, matahari, lampu, orang. Iya, orang. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar-gambar itu, ada muncul pertanyaan, apa yang membuat benda bergerak? Kalau di sini apa yang bergerak? Kalau dari gambar-gambar yang kelihatan, kincir, apa lagi? Air terjun, sepeda, itu saja yang bergerak. Orang bergerak. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat semua itu bergerak? Energi. Mulai tahu, mulai masuk. Energi yang membuat dia bergerak. Kemudian, pertanyaan yang selanjutnya, kan tidak semua menyala toh? Tidak semua menyala, tidak semua menghasilkan cahaya. Pertanyaan yang kedua, dari mana datangnya cahaya yang kita lihat? Kalau dari gambar apa yang bercahaya? Matahari, lampu. Nah, dari mana datangnya cahaya itu? Energi. Energi apa? Listrik. Ada yang dari listrik, ada yang dari alam ya.
Ada yang dari alam karena sumbernya dari matahari langsung. Nah, selamat datang di dunia energi. Energi ada di mana-mana, dari benda yang bergerak hingga cahaya yang menerangi. Semuanya membutuhkan energi. Seperti yang dikatakan tadi, siapa lagi namanya? Nah, membutuhkan energi. Hari ini kita akan menjelajahi dunia energi yang menakjubkan. Wah, menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Nanti ada alasannya. Apa yang kalian pikirkan tentang energi? Tadi kan apa yang diketahui, sekarang apa yang dipikirkan tentang energi? Energi itu bagaimana? Kan tadi sudah bisa bilang, yang bikin air terjun energi. Lampu menyala energi, orang bergerak energi. Jadi apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata energi? Apa yang paling sering menggunakan istilah energi? Kalau di rumah mungkin makanan sehat, bisa. Kenapa tidak bisa? Makanan sehat yang bisa menyebabkan orang bisa bergerak, toh? Tidak makan-makan bisa bergerak, tidak? Oke, kita lompat lagi sedikit. Nah, itu tadi masih menjadi tanda tanya di pikiran kita dan mudah-mudahan setelah pembelajaran ini kalian bisa lebih memahami. Untuk lebih detail, saya tampilkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Jadi tidak semua rasa penasaran kalian tadi, dan tidak semua yang kalian belum ketahui tentang energi akan terjawab. Tapi untuk pertemuan kali ini kita mulai perlahan-lahan. Kita mulai dari kalian dapat mendefinisikan apa itu energi. Kalian dapat menjelaskan hal yang tadi kalian belum bisa sebutkan. Kalian bisa menjelaskan hal yang ketika saya tanya, apa yang kalian pikirkan tentang energi? Kalian nanti akan bisa. Itu harapannya dalam pembelajaran kita. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan berbagai bentuk energi. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh transformasi atau perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin pasti kalian sering sekali mendapatkan istilah-istilah energi ini, cuman mungkin kalian kurang kosakata. Akhirnya tidak bisa menjelaskan, oh yang ini. Tapi kalau di rumahnya tahu, mesin air itu jalan pakai apa? Kipas angin jalan pakai apa? Gerobak yang didorong orang jalan pakai apa? Orang yang jalan, kenapa bisa jalan? Nah, mungkin itu saja kekurangannya. Untuk lebih fokus dalam pembelajaran ini, saya harapkan semuanya kembali memperbaiki posisi duduknya. Semua memperbaiki posisi duduknya, mengkondisikan dirinya pada posisi duduk yang paling nyaman. Pada posisi duduk yang paling nyaman. Tapi jangan tidur. Caranya kita mau belajar kalau mau tidur. Nah, sekarang instruksinya adalah silahkan dinikmati dengan cara paling nikmat yang bisa kalian lakukan ketika mendengarkan musik instrumen. Boleh kalian duduk dengan posisi yang paling nyaman yang kalian bisa lakukan. Boleh kalian sambil memejamkan mata. Sambil memejamkan mata boleh dilakukan. Silahkan. Kurang nyaring. Oh, maksimal menyaringnya padahal. Oke. Duduk dalam posisi kalian yang paling nyaman, yang
paling nyaman. Tapi jangan sampai tidur, nah. Nah, yang paling nyaman, kemudian perlahan tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung kalian. Tahan. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Hembuskan. Dalam hitungan ketiga, semua duduk di posisi tegak yang paling siap untuk belajar. 1, 2, 3. Matanya masih boleh dipejamkan. Masih boleh dipejamkan matanya, kemudian masih tetap bernapas dengan pelan. Tarik nafas. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lagi perlahan-lahan. Hembuskan lewat mulut perlahan-lahan juga. Oke, jadi harapannya adalah setelah kalian melakukan relaksasi dengan musik ini, kalian bisa lebih fokus untuk belajar dan lebih siap untuk belajar. Sekarang pertanyaan saya, setelah melakukan teknik pernafasan, apa yang kalian rasakan? Ngantuk? Damai? Apa lagi? Apa? Tenang? Apa lagi? Sejuk? Iya. Apa lagi? Sudah, itu saja. Nah, harapan saya adalah kesejukan, kenyamanan yang kalian rasakan akan bisa kalian pertahankan sampai pembelajaran kita selesai nantinya. Oke? Kita bisa lanjut? Bisa? Bisa semua fokus? Bisa. Oke, kalau semua bisa fokus, kita coba lanjut tipis-tipis lagi. Nah, apa yang kalian lihat? Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian dengar? Yang kelihatan? Apa itu energi? Ini ada di bocoran. Jadi yang tadi yang masih kesulitan menyampaikan apa itu energi, ini sebenarnya energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kemampuan untuk melakukan usaha. Energi membuat benda bergerak, tumbuh, dan menghasilkan cahaya. Energi yang membuat benda bergerak itu termasuk dalam tugas kelompok yang nanti akan diselesaikan selama pembelajaran ini. Kemudian energi yang membuat tumbuh itu lebih ke alam, dan energi menghasilkan cahaya. Lanjut. Perhatikan kayaknya ini. Jangan sampai kalian terlalu nyaman dengan musik. Kita lupa lanjut. Kemudian lanjut ke pembentukan kelompok. Kelompok sudah dibentuk ya. Sudah dibagi berdasarkan kelompok masing-masing, dan
Saya posisi duduknya tadi kelompok 1 yang mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Berarti ini yang selesainya kelompok 4. Oke. Kalian akan bekerja dalam kelompok untuk menjelajahi salah satu bentuk energi. Setiap kelompok akan menjadi ahli dalam bentuk energi yang berbeda. Nah, jadi diperhatikan kembali, semua lembar kerja yang kalian pegang itu berbeda. Kelompok 1, poin yang akan dijadikan keahlian dari kelompok 1 adalah tentang energi kinetik. Kelompok 2 tentang energi potensial. Kemudian kelompok 3 tentang energi listrik dan kelompok 4 tentang energi panas. Nah, kurang lebih instruksi dalam lembar kerjanya sama, cuman topik yang dibahas berbeda. Ya, jadi silahkan dibaca lembar kerjanya dan dikerjakan dengan baik sesuai instruksi pada lembar kerja serta membaca materi ajar yang tersedia untuk membantu kalian menemukan informasi-informasi yang dibutuhkan. Ada yang bawa handphone? Tidak ada. Kalau ada yang bawa silakan dibuka. Untuk mencari informasi tambahan sesuai yang diharapkan. Gimana adanya? Jangan lama. Jadi di bagian awal silakan kalian isi identitas masing-masing siswa sesuai tanggung jawab masing-masing. Jadi ada posisi ketua, ada posisi sekretaris, ada juru bicara, ngatur waktu, gambar atau peraga itu kalau ada yang perlu didemonstrasikan. Jadi silakan bagi tugasnya di dalam kelompoknya masing-masing. Waktunya 15 menit ya. Ya, diisi namanya masing-masing di situ. Waktunya 15 menit. Jadi kita selesai untuk diskusi kelompok di jam 10:20.
instruksinya di situ. Jadi kayak ini misal energi potensial untuk tugas kelompok 2. Tugas kelompok 2 energi potensial. Jadi dia mengisi di kolom yang pertama instruksinya adalah pengertian. Berarti pengertian dari energi potensial yang diisikan di situ. Kemudian yang kedua faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor yang mempengaruhi apa saja yang mempengaruhi energi potensial dituliskan di sisi sebelah sini. Kemudian yang berikutnya contoh penerapan. Nah, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian contoh perubahan energi. Nah, informasi itu sebenarnya ada di materi ajar yang di belakang. Materi ajar yang terlampir di belakang. Hanya kalau memang diperlukan, kalian boleh menggunakan internet untuk mencari informasi tambahan. Nah, informasinya ada di materi, ada di lampiran dari lembar kerjanya. Bagi yang membutuhkan informasi tambahan, boleh menggunakan internet untuk mencari informasi yang lebih lanjut. Tapi itu informasi tambahan ya. Selebihnya ada di materi ajar yang tersedia. Mau dipisahkan dengan lampirannya tidak apa-apa. Masih bisa jadi dua lembar kerja yang tidak apa-apa. Yang penting bagaimana memudahkan kalian mengerjakan. Bagian tambahannya saja, mungkin ada yang kurang lengkap dari materinya, silakan boleh bicara.
Menit lagi ya. Boleh. Itu kan materi yang di situ ada ya. Hanya acuan. Jadi kalau misalnya kalian buat lebih singkat boleh, tidak ada masalah. Yang mana yang kalian bisa paling pahami, bagaimana kalian bisa memahami itu yang terbaik. Bukan masalah panjang atau pendeknya. Yang penting kalian bisa memahami itu yang terbaik. Ada yang sudah selesai? Belum. Sebagian mana? Berapa bagian lagi yang belum selesai? Bisa satu. Saya berikan tambahan waktu 5 menit kalau begitu. Nah, di meja seluruhnya juga. Oke, sambil karena waktunya sudah berjalan juga, saya beri toleransi yang bertugas untuk apa tadi peraga.
demonstrasinya. Masing-masing kelompok. Yang mau ikut nih, sesuai tugasnya masing-masing kelompok. Yang bertugas sebagai pengajar silakan diambil bakatnya. Sudah selesai? Sudah selesai? Nanti ada instruksinya. Tenang, jangan panik. Jangan buru-buru. Ada instruksinya. Ada kodenya. Santai. Masa? Karena bukan mau dibakar. Bukan mau dibakar. Jadi alat demonstrasi, bahan demonstrasi yang saya berikan itu untuk memperlihatkan nantinya kalian bagaimana energi itu berubah. Jadi itu percobaan sederhana untuk memperlihatkan kepada kalian kalau ternyata energi itu bisa berubah. Jadi yang dikasih itu bukan per ya. Bukan per, bukan juga anti nyamuk. Oke. Oke. Ada yang sudah selesai? Selesai kalian? Apa tidak tahu? Masa tidak tahu? Oh, sudah mau selesai. Oke. Yang masih mengerjakan silahkan dilanjut. Khusus yang senang dengan melihat gambar-gambar, senang belajar dengan cara melihat gambar-gambar tayangan-tayangan, saya berikan persembahan khusus untuk kalian. Hah? Masa FF? Judulnya adalah demonstrasi yang menarik. Kita coba seberapa menarik barang ini. Ada alat bahannya, tapi saya membuatnya lebih sederhana. Saya buatkan memang supaya waktunya jangan terlalu lama. Kok mana Mi tadi? Oh ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan diantaranya cara membuatnya, kita siapkan menggunakan bahan dan cara caranya terlebih dahulu.
Lebih suka jangan pasti sekarang pegang ini suka panjang lebih-lebihnya suka pegang. Ikatkan ujungnya paling pada pensil. Nah, saatnya dicoba. Kita nyalakan lilinnya dulu ya. Kemudian kita letakkan kertas gula di atas api. Jaraknya dijaga ya, dan kertasnya digerakkan. Kita lihat apa yang terjadi. Jadi apabila kertas gula bisa diletakkan di atas api, Oke, jangan lupa share sudah berkembang. Nah, sekarang kalian sudah ingat bagaimana langkah selanjutnya yang akan dikerjakan? Apa yang kalian butuhkan sekarang? Pensil. Bisa pensil diganti dengan benda lain? Bisa. Terus apa lagi yang dibutuhkan sekarang? Kayu. Selain itu, apa lagi yang kalian butuhkan? Korek. Ada yang bawa korek? Itu saya yang bawakan. Jangan sampai ngepet ya. Kalau perlu dipanjangkan lagi spiralnya turun. Baygonnya. Baygon spiral. Itu kan yang spiral. Kasih panjang lagi. Kasih panjang lagi kalau kurang. Direnggangkan lagi spiralnya. Boleh silahkan dicoba. Kalau lebih dekat bagaimana? Kalau lebih jauh coba didekatkan lagi. Didekatkan lagi coba. Panjangnya. Segini. Ya, supaya jangan terlalu dekat.
Sudah selesai semua kan? Semua aman. Oke, jadi demonstrasi tadi cuma sebagai selingan saja. Kita selanjutnya beralih ke judulnya adalah presentasi yang menyenangkan. Sekarang saatnya kalian menunjukkan hasil kerja kelompok kalian. Presentasikan temuan kalian dengan jelas dan menarik. Di kelompok satu siapa yang bertanggung jawab sebagai apa tadi? Juru bicara. Atau ada yang lain ingin duluan? Ada yang ingin duluan? Kalau nggak ada, kita urutkan saja mulai dari kelompok satu. Disilakan. Ingat, untuk kelompok 2, 3, 4 ada di panduannya di bagian awal siapkan pertanyaan untuk kelompok yang tampil. Silakan kelompok satu. Di depan boleh. Ya, samping-samping. Jangan silau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kali ini saya akan membawakan pemaparan saya tentang energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Semakin cepat benda bergerak, semakin besar pula energi kinetiknya. Faktor yang mempengaruhi energi kinetik adalah massa. Semakin besar massa suatu benda, semakin besar pula energinya. Jika bergerak dengan kecepatan yang sama, kecepatan. Semakin cepat suatu benda bergerak, semakin besar pula energi kinetiknya. Contoh pergerakan transportasi seperti mobil, kereta api, sepeda, dan lain-lain. Olahraga seperti bola, atlet, gerakan tubuh, dan lain-lain. Alam seperti air terjun, angin, gelombang laut, dan lain-lain. Industri seperti mesin-mesin pabrik, turbin angin, peralatan pertukangan, dan peralatan lain. Contoh perubahan energi. Energi kinetik menjadi energi panas. Energi kinetik menjadi energi potensial. Energi potensial menjadi energi kinetik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3, dan 4. Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Yakin tidak ada? Oke, kalau tidak ada, tepuk tangan yang meriah sekaligus. Kita lanjut ke kelompok berapa lagi yang bersedia? 2. Ya, kelompok 3 sedang paling silakan.
keseharian kita. Seperti sekarang misalnya lagi mati listrik. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan terkait materi energi listrik? Pas. Pas di audiens enggak? On a friend enggak? 50-50 enggak? Oke, pas. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, yang mana yang mau lebih dulu? Kelompok 2 atau kelompok 4? Oke, silakan kelompok 4. Contoh perubahan energi.
dari tugas yang diperoleh masing-masing kelompok, yang pertama adalah energi kinetik. Ingat di tujuan pembelajaran kita tadi apa? Siswa dapat mendefinisikan energi, sudah toh? Siswa dapat menyebutkan berbagai bentuk energi, siswa dapat memberikan contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, energi kinetik tadi itu apa tadi energi kinetik? Supaya kita simpulkan bersama, supaya kita memiliki kesamaan pemahaman yang sama. Yang bertugas di energi kinetik tadi siapa? Apa tadi energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Semakin cepat benda bergerak, semakin besar pula energi kinetiknya. Kalau energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena posisi atau keadaannya sederhana. Kalau energi listrik? Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan dari peralatan listrik atau energi yang sampai dari arus listrik. Dengan satuan ampere dan golongan listrik dengan satuan memiliki ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt dapat Energi panas? bentuk energi yang dihasilkan dari pergerakan elektron dalam suatu konduktor, misalnya logam. Oke. Dari beberapa yang kalian sampaikan, ini yang pertama. Jadi poinnya adalah energi kinetik itu terkait erat dengan benda yang bergerak. Kalau benda yang tidak bergerak ada benda energi kinetiknya? Ya, karena ketentuannya dia ketika bergerak. Energi potensial tadi disampaikan berdasarkan kedudukannya. Kedudukannya maksudnya adalah lebih dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dari permukaan, sehingga tadi disampaikan oleh temannya dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, contohnya ini dia kalau misalnya kita main bola ya, yang suka main bola ini, depan juga orang suka main bola ini. Kalau bolanya ditendang tinggi, kemudian mantul, semakin tinggi dilempar ke atas, semakin tinggi juga pantulannya atau tidak? Semakin tinggi ke atas, semakin tinggi juga pantulannya, tak? Karena itu energi potensialnya semakin besar. Semakin tinggi posisinya, energi potensialnya semakin besar. Kemudian energi listrik ini, energi kebanyakan adalah energi buatan yang merupakan hasil perubahan energi. Jadi listrik itu bukan sumber energi utama, tapi energi yang dihasilkan oleh modifikasi manusia. Kemudian energi panas. Tadi yang disampaikan sama temannya adalah tentang pergerakan elektron. Nah, itu tidak keliru juga, tapi konsepnya kita sedikit bergeser ke energi panas lebih dalam. Tapi untuk sementara kita belum ke arah itu. Nah, yang barusan demonstrasi baygon-baygonan tadi itu energi apa? Energi panas. Apa yang dihasilkan oleh energi panas itu tadi? Pergerakan. Jadi contoh yang paling sederhana yang tadi ya, itu untuk perubahan energinya dari energi panas menjadi energi kinetik boleh, atau secara umum ini energi kinetik dan energi potensial itu energi gerak. Nah, cuma gerakannya
yang bisa karena cuma menggelinding saja, ada yang bisa karena berdasarkan ketinggiannya. Kemudian menjadi energi gerak. Selain gerak apa yang terjadi tadi? Selain dia menjadi energi gerak, dia menjadi energi apa? Ya tidak? Ya tidak? Kemudian kalau energi kinetik benda yang bergerak tadi, dia bisa berubah menjadi energi apa? Perubahannya tadi? Perubahan energinya tadi menjadi apa? Dari energi kinetik bisa berubah menjadi energi panas bisa. Apa lagi? Energi potensial. Apa lagi? Listrik. Apa lagi? Ini dari benda yang bergerak apa saja yang bisa dihasilkan? Panas bisa kalau dia bergesekan, potensial bisa kalau berubah bentukannya, kemudian listrik bisa. Apa lagi nih? Kemudian energi potensial, dia bisa berubah menjadi energi apa saja? Energi potensial sama gerakan, jadi dia bisa mengakibatkan panas jika bergesekan, bisa menjadi kinetis juga, bisa menghasilkan energi kinetis juga. Bisa juga menghasilkan energi listrik. Kemudian energi listrik, apa yang tidak bisa dihasilkan oleh energi listrik? Energi listrik bisa menghasilkan gerak atau tidak? Energi listrik bisa menghasilkan cahaya atau tidak? Bisa. Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh energi listrik ini? Bisa menjadi panas. Oke, berarti apa saya bilang ini? Dewanya ya bisa saya bilang gitu. Bisa menjadi apa saja. Bisa menjadi apa saja. Nah, ini sedikit bisa kelihatan atau terganggu dengan tulisan saya yang saya bacakan. Mana sih yang saya cari menghapus tidak kelihatan. Kunci Mbak Marija. Tapi ada penghapusnya di sini, jangan sampai sudah buka tidak ada penghapus. Penghapusnya hilang. Kita gunakan cara menghapus pada zaman batu. Jadi di sini saya ada tabel informasi, mungkin ini kurang lebih sesuai. Jelas tidak? Jelas. Bisa terbaca tidak? Oke. Sepertinya ini kurang lebih sesuai dengan yang kalian buat tadi. Jadi ada transformasi atau perubahan energi. Bentuk energi awal dari energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh aplikasinya adalah lampu di rumah kita. Proyektor yang kita gunakan saat ini juga seperti itu. Kemudian yang kedua ada energi listrik berubah menjadi energi panas. Contohnya adalah setrika memanaskan pakaian. Apa lagi selain setrika?
tapi bukan itu utamanya kalau motor. Dia menjadi energi gerak. Hanya walaupun menjadi energi gerak, dia juga menghasilkan panas. Kemudian energi listrik menjadi energi gerak. Motor listrik menggerakkan kipas, menggerakkan kendaraan bermotor, menggerakkan apa lagi? Pokoknya semua yang bergerak yang menggunakan dinamo itu berbahan dari energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian energi kimia menjadi energi panas, bakar kayu. Kenapa kimia menjadi panas? Karena kenapa kayu bakar menjadi kimia? Karena awalnya dia adalah padat, awalnya dia bentuknya adalah kayu, kemudian terkena reaksi kimia menjadi arang atau abu. Kemudian energi kimia menjadi gerak. Manusia berlari setelah makan. Betul atau betul? Energi cahaya menjadi energi panas. Matahari menghangatkan protein dan energi cahaya menghasilkan energi panas. Lilin tadi menyala, Pak? Menyala itu energi cahaya, toh? Kalau didekatkan tangan dengan cahayanya bagaimana? Oke. Kemudian energi mekanik menjadi energi bunyi. Energi mekanik itu energi gerak, termasuk di dalamnya tadi energi kinetik dan energi potensial. Kemudian energi potensial menjadi energi kinetik. Bola menggelinding dari atas bukit dan seterusnya. Kalian masih boleh mencari lagi informasi lain terkait transformasi atau perubahan energi ini dari berbagai sumber yang bisa kalian gunakan. Bisa dari internet, bisa dari buku-buku, bisa dari mana saja yang bisa kalian peroleh. Bisa juga kalian tanya langsung di internet. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai? Tercapai. Siswa dapat mendefinisikan energi. Ada yang masih belum bisa? Apa tadi energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Kemudian siswa dapat menyebutkan berbagai bentuk energi. Tadi sudah ya. Jadi masing-masing kelompok sudah menyebutkan bentuk-bentuk energi serta perubahannya. Kemudian ini yang terakhir, siswa dapat memberikan contoh-contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing kelompok tadi juga sudah menjelaskan. Jadi syukur kepada Tuhan karena kita dimampukan untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan sebagai juru kunci refleksi penutup, siapa? Jadi kebetulan ya, kalau mirip itu kebetulan. Jadi bukan disengaja. Kalau mirip itu kebetulan. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang energi? Kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari tentang energi? Senang. Kenapa senang? Dapat mengetahui apa yang kita tahu. Dapat tahu apa yang belum kita tahu. Kelompok 2, B aja. Kelompok 3, biasa saja. Kelompok 4, senang karena bisa mengetahui mengenai perubahan energi. oke. Pertanyaan selanjutnya, apa yang paling kalian suka
Yang lain? Presentasi, ada yang presentasi, ada yang praktek. Tidak bisa saling menyalahkan soal itu karena semua orang memiliki karakternya masing-masing. Ada yang suka praktek, boleh silakan. Ada yang suka mengerjakan praktek langsung boleh. Yang suka presentasi boleh. Yang suka membaca boleh. Karena itu gaya belajar masing-masing orang. Kemudian hanya jangan ada saat belajar yang suka tidur. Toh? Kalau suka tidur nggak bisa. Karena tidak ada yang bisa diingat kalau suka tidur. Tapi kalau suka dengan cara menonton boleh, suka dengan cara mendengarkan boleh, suka dengan presentasi boleh, suka dengan praktek boleh. Kemudian apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut? Jadi tadi kalian sudah belajar sedikit informasi tentang apa itu energi dan turunan-turunannya. Dari sekian banyak energi yang dipelajari, apa yang ingin lebih dipelajari lagi? Ayo, apa yang ingin dipelajari lebih lanjut dari pembelajaran ini? Apakah di energi listriknya kah? Apakah di penerapannya kah? Apakah di energi panasnya kah? Energi kinetiknya dan sebagainya. Energi kinetik. Kenapa energi kinetik penting? Energi kinetiknya penting karena masih bayang-bayang, masih belum kelihatan mana bendanya. Tapi kalau energi panas sudah dirasakan langsung. Energi panas dirasakan langsung, energi listrik dirasakan langsung, dilihat langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi energi kinetik dan energi potensial ini masih misteri. Masih katanya Pak Guru, masih katanya buku. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan upayakan ke arah sana karena di tujuan pembelajaran selanjutnya masih akan seputaran energi. Nah, untuk hari ini saya rasa pertemuan kita, pembelajaran kita hari ini cukup. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa masuk ke otak, jangan keluar lagi. Ya tinggal saja di dalam.